Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. As usual, I'm going to share with you about my slides on chapter 4. That is, we are going to discuss about. Could you guess? Could you guess, please, what we are going to talk about? Right, I will improve my English. So, what are we going to talk about? Could you guess? All right. So we are going to talk about the intention. Okay. So we are going to talk about intention, which is in bahasa Indonesia, intention is tujuan, maksud, atau bisa juga plan or rencana. Okay, let's move on the second slides. These chapters is consist of information to share and then asking about plans. Since we are talking about the intention, maksud, tujuan, atau rencana. So, we are focusing on plans here, ya, tujuan atau rencana. So, in this chapters is also talking about stating plans and then also hiding plans. Right, let's move on the next slides. So, what is intention? Intention is a noun. Jadi intention itu adalah kata benda yang artinya adalah maksud atau tujuan atau bisa juga rencana, ya. Intention is something that you want or plan to do. Intention adalah sesuatu yang kamu inginkan atau sesuatu yang kamu rencanakan untuk dilakukan, ya. Intention can be expressed in different ways. Nah, intention ini itu bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Di sini bisa dinyatakan dengan I will visit a Flinders University in Australia. That is my dream to go to the Flinders University in Australia. And then I will PhD. I will continue my education. I will pursue my PhD in Winners University in Australia, right? That's my intention. Okay. I mean, and then we also can express the intention by saying, I'm going to explain a passive voice, right? I'm going to explain a passive voice. Okay. So, saya akan menjelaskan tentang passive voice atau kalimat pasif. And then the last one, we can also express the intention by saying I would like to improve my Arabic. Saya akan mengasah kemampuan saya berbicara bahasa Arab. Ya, because because Arabic is my favorite language after English. Okay. Let's start with I will visit Winners University in Australia. And then the question is, what are the difference between I will and I'm going to? What are the different among I will visit, I'm going to, and then I'd like to? Okay, so the difference.
Or I will visit Flinders University in Australia. I will here itu menyatakan sesuatu yang secara spontan dikatakan oleh si speaker. Jadi I will bisa digunakan ketika mengatakan rencana yang spontan, keinginan yang spontan dari si speaker atau si pembicara. What about I'm going to? What are the different? Okay. So I'm going to itu dapat diungkapkan ketika rencana yang kita laksanakan itu dalam waktu dekat. Ya. Let's say I'm going to the canteen. Maka ketika mengatakan itu, si speaker, si pembicara itu memang mau ke kantin pada saat itu. Dan tidak dengan waktu yang lama. Gitu ya. So, beda dengan I will. Kalau I will dia spontan dan memang dia direncanakan dengan matang dan tidak saat itu juga dia berangkat ke Flinders karena it is something like a plan gitu ya. Jadi rencana panjang, rencana yang direncanakan gitu ya. Berbeda dengan I'm going to. Ini juga rencana, cuman dalam waktu dekat dan pada saat itu si pembicara ngomong dia melaksanakan rencana itu pada saat itu juga. Begitu. So the last one, I'd like to improve my Arabic. Kalau I'd like to itu sama akan mengungkapkan intention juga, cuman ini lebih formal dan mm, lebih formal saja begitu ya bahasanya. Right. Let's move on the next slides. Asking about plans. So, kita berbicara tentang rencana. Bagaimana kita menanyakan rencana seseorang? Kita bisa mengungkapkan dengan what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? What will you be in next 2 years? Okay. Akan jadi apa kamu di 2 tahun yang akan datang? Okay. Maka jawabnya mungkin adalah I will be a postgraduate students. Saya akan menjadi mahasiswa pasca sarjana misalnya ya. Dalam waktu 2 tahun yang akan datang, kamu akan jadi apa begitu ya. Oke. Ketiga, what would you like to do during your whole long holiday? Apa yang akan kamu lakukan selama liburan panjang? Gitu ya. Jadi selama liburan kamu rencananya mau apa? Jadi nanya rencana liburan kamu mau ngapain gitu. Or the next, do you have any plans for this weekend? Apakah kamu punya rencana mau ngapain minggu ini? Mau ngapain akhir pekan ini? Begitu ya. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu kamu mau rencananya mau ngapain? Apakah punya rencana? Gitu. Next, what do you intend to do next? Ini juga sama, kita bertanya tentang rencana seseorang. What do you intend to do next? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Gitu ya. Then, last one, is it your intention to go home early? Apakah maksud kamu mau pulang ke rumah lebih awal? Apakah tujuan kamu mau pulang ke rumah lebih awal? Atau apakah maksudmu mau pulang lebih awal? Begitu ya. Okay, here are the expression of asking about plans. Yeah. Okay, move. Then stating plans. Kita belajar menyatakan rencana kita itu bisa kita nyatakan dengan I will tadi ya contohnya. Sebagai contoh ini yang menggunakan if gitu ya. If conditional yang bentuk
Pertama, when I met him, I will give him a special gift. Kalau atau ketika saya ketemu dia, saya akan memberikan hadiah spesial gitu ya. Jadi secara spontan dia gitu kan ya, mau memberikan hadiah dengan I will gitu. What about I'm going to describe it briefly. I'm going to describe it briefly. Saya akan menjelaskannya secara jelas. Dan pada saat itu juga si speaker mau menjelaskannya secara jelas pada saat itu juga, pada saat si speaker berbicara. Terakhir, I will visit some museums in Yogyakarta. Saya akan mengunjungi beberapa museum di Yogyakarta. Gitu ya. Oke. Nah, di sini dia akan memiliki rencana untuk mengunjungi museum di Jogja. Ya, mungkin bisa jadi tahun depan atau bisa jadi 2 bulan yang akan datang, yang jelas tidak bersamaan dengan dia ngomong ketika I will visit some museum in Yogyakarta. Dia sekali juga saat itu akan ke museum begitu kan. Karena yang ini itu adalah plans, tapi not in near condition, dalam kondisi yang jangka dekat gitu ya. Okay. So the last one, okay, that's hiding the plans. Bagaimana kita menyatakan rencana yang tidak secara gamblang begitu ya. Oke. Di sini kita bisa ungkapkan dengan I have got no particular plan in mind. Ya. Or I will never tell misalnya gitu ya. Oke. Atau bisa juga that's for me to know and you to find out. Ya, karena dia tidak menyatakan secara gamblang dengan menggunakan will atau I'm going to atau I'd like to. Ya. Right. So, and then we'll see. Oh, kita lihat aja gitu kan ya. And then it is a secret. Okay, ini rahasia gitu kan ya. Okay. So, okay, students, that's all my presentation about plans. Alright. Tentu saja kita setiap hari ataupun setiap minggu kita punya rencana, kita punya harapan masa depan, dan kita juga punya tujuan atau cita-cita di masa yang akan datang. Dengan cara mengungkapkan dengan memakai ekspresi-ekspresi berikut ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyatakan plans, tujuan, cita-cita, harapan, juga maksud ya, or intention. Alright everybody, that's all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.